bahwasanya yang kemarin kita ngebahas perempuan itu seringkali tertipu dengan keadaan, terbawa perasaan dengan keadaan yang sedang menimpanya, sehingga sering mikir yang enggak. Ya makanya dikatakan ingat al-waqi' as-sahih, bahwasanya realitanya adalah kullu syai'in biyadillah. Bahwasanya segala sesuatu itu ada di tangan Allah. Wa annahu al-mutasarrif fi khalqihi bima yasha' kaifa ma yasha'. Bahwasanya hanya Allah yang punya otoritas mutlak. Hanya Allah yang punya kekuasaan mutlak untuk melakukan sesuatu di alam semesta ini, apapun yang Ia kehendaki dan bagaimanapun caranya yang Ia mau. Wal mar'atu katsiran ma tusab bitasya'um wat tatayyur. Nah, ini yang masalah ini. Perempuan itu seringkali tertimpa hatinya dengan tasya'um, dengan negative thinking, tatayyur, dan juga dengan mitos-mitos. Fayukhifuha syahru Safar. Takut datang bulan Safar. Ketika dengar Safar itu bulan penuh musibah, takut. Wa yaumul arbi'a, hari Rabu, hari sial. Hari Rabu hari sial. Kita dibodohin, kita nih dibilang hari Rabu hari sial. Padahal Nabi mengatakan awwalu ma bada'al khalqa yaumul arbi'a. Awwalu ma khalaqan nur yaumul arbi'a. Allah itu ciptain cahaya di hari Rabu. Sampai ada riwayat mengatakan atau athar mengatakan faman bada'a syai'an fi yaumil arbi'a tamma maqsudahu. Ini barang siapa yang mau mulai sesuatu di hari Rabu, insyaallah hasilnya bagus. Kalau mulai sesuatu di hari Rabu, mulai usaha, mulai apa segala macam di hari Rabu, insyaallah mulainya bagus, hasilnya bagus. Itu dalam keyakinan kita, tapi kita justru malah dikenalin hari Rabu hari sial. Cuma gara-gara di hari Safar terakhir, di hari Rabu Safar terakhir dibilang hari Rabu turunnya balak, dibilang semua setahun dibilang hari Rabu hari sial. Padahal enggak. Hari Rabu hari ciptakan cahaya. Barang siapa yang mulai sesuatu di hari Rabu, insya Allah nanti urusannya selesainya bagus. Waktu wasutul ghurab, takut dengan suara burung gagak. Waktu lafir riyah, ada angin ribut dikit, takut. Waruyatul a'raj wal a'war wa ashabul ahad, takut melihat orang musibah sedikit, takut. Wa tadhunnu syarran bi zawjatin wa bi zawjati waladiha wa zawji ibnatiha. Selalu mikir yang aneh-aneh ke mantu-mantunya, mantu laki, mantu perempuan. Ntar anak gua diginiin, jangan-jangan anak gua diginiin, jadi enggak dengar kata, jadi begini, jadi begitu. Wa fil hadis, dan sedangkan dalam hadis Nabi sudah menjelaskan la adwa, enggak ada namanya penularan. Nular sebab tapi hakikat bahwasanya orang yang duduk sama orang pilek pasti pilek, orang yang duduk sama orang yang lagi kena virus pasti senak sama penyakitnya. Enggak ada. Kalau Allah mau bilang sakit, enggak bakal sakit. Wala tirata, dan juga enggak ada mitos-mitosan tembak-tembakan atau gambling gitu. Perjudian apa dulu tuh kalau orang kafir, orang Arab jahiliyah kalau dia mau memulai sesuatu atau pengen berdagang, dia misalnya nih, nyalain akun hari. Nyalain akun hari. Keluar rumah, lihat lewat tegangan, misalnya ada burung nemplok. Burung Donald dari samping. Ada burung nemplok di tegangan, di samping. Kalau dia larinya ke kanan, mulai ke kanan. Jadinya mau mulai nariknya kemana? Ke kanan. Kalau di samping itu burung larinya ke kiri, jadi ke kiri. Nah, masalah kalau di samping itu burungnya mati. Jadi jalan. Itu dulu begitu. Jadi kalau mau jalan menentuin sesuatu pakai burung kemana? Itu arah baiknya begitu. Kata Nabi wala tiro, enggak ada kebaikan lewat arah burung, enggak ada. Wala hamah, dan juga enggak ada sama juga hamah juga sama kayak burung jenis burung juga. Wala sofar, dan juga enggak ada keburukan di bulan Safar. Semua keburukan yang terjadi di bulan manapun itu atas ketentuan Allah. Enggak ada tiro, enggak ada burung dengan burung kayak dengan lempar dengan lempar poin dengan apa sih, enggak ada. Enggak ada keburukan kebaikan ditentukan begitu, enggak ada. Waqad abtala al-Islam wa ta'asya ma wa'adahu minasyirik. Bahkan mohon maaf, Islam itu ketika datang menghapus itu semua dan bahkan dimasukkan dalam kategori kesyirikan. Baru tadi ini mau ke sini, bini anak kejatuhan cicak.
Ya, jatuhan cicak. Teriak dia. Buya, aku kejatuhan cicak. Emang kenapa? Aku kejatuhan cicak. Ya emang kenapa? Anda paham ada berita-berita ya? Dia mengatakan kejatuhan cicak bakal kena bala gitu, bakal kena musibah, bakal ada yang gak enak dalam hidupnya segala macam. Itu mendingan ketiban cicak apa ketiban ember? Kan ketiban cicak entengan. Dan ketiban ember ada cuciannya lagi masih basah. Pusing, pala lontar. Udah. Ya, akhirnya penasaran lah cari-cari tuh. Ada cari-cari di Syekh Google gitu kan ya. Arti-arti ketiban cicak banyak lagi. Ada ketiban di pala, ada ketiban di pundak, ketiban di tangan, ketiban di kaki. Artinya beda-beda. Tapi yang paling merujuk ke sialan kalau jatuhnya kepala katanya. Kalau cicak jatuh ke kepala itu sial tuh. Kayak belai sialnya kalau jatuhnya meloteng-loteng gitu baru sial. Sial banget tuh cicak sampai meloteng-lotengnya jatuh subhanallah. Lebih kerubuh tuh ya. Terus kalau di pundak lihat baca dong di pundak bakal mendapatkan keberuntungan. Gimana lebih lagi ngomongin ntar kita kalau lebaran ke Cibinong gimana ya anak dua masih kecil-kecil. Pokoknya kayak apaan ya? Mobil galau nggak berebutan. Gampang beli apa? Dudukan atasnya depan. Ya nggak ada siapa berontak. Kalau berontak, ntar kemana dah. Pas nggak lama, anda bisa kamar mandi. Dia teriak itu ketiban cicak anda cari. Wah artinya keberuntungan. Anda bilang tuh artinya keberuntungan. Anggapnya mau beli mobil. Anggapnya ntar mau beli mobil. Mas artinya gitu iya. Dia kan dia beli mobil. Bego pajak cicak malah lu. Kalau pajak cicak kalau jangan. Kalau bukan kita nantang ya, kita nggak mau nantangkan arti di situ bakal dapat kesialan, bakal orang yang disayangin bakal sakit, bakal kena musibah, bisa dirinya bisa orang disayangin. Bukan berarti kita nantangin nego keluar nih, nego laki lu orang disayangin gak ada apa-apa enggak. Kata biasanya kalau yang begini kena sesuatu gara-gara sombongnya, bukan gara-gara kan cicaknya bukan. Tapi kalau masalah cicak, terus jatuh, abis itu dikaitin dengan musibah. Ya berarti remeh banget gitu nyawa seseorang, takdir seseorang berkaitan dengan cicak. Ya anda tadi siang ngajar baru ngobrolin. Ya anda bahasa takdir, anda mungkin masalah Nabi Musa. Ya Nabi Musa itu pernah datangin seorang perempuan yang gak hamil udah tua. Ya datang tuh perempuan ke Nabi Musa. Ya habis itu bilang, wahai ya kalimullah, wahai Nabi Musa yang bisa langsung bermunajat sama Allah, tolong tanyain Allah dong, saya kapan punya anak nih. Kata Allah ke Nabi Musa, ya Musa akhirha katabtuha atin. Kalau saya udah nulis takdirnya dia mandul. Kapan Nabi Musa mau ngapain? Akhirnya lama kelamaan akhirnya dengar tuh kabar nangis tuh perempuan, pulang dia nangis. Nggak lama, setahun 2 tahun berlalu, ketemu lagi Nabi Musa sama ada perempuan udah bawa anak. Nabi Musa kaget, malu gitu. Mana dia bilang mandul, sekarang punya anak. Ya akhirnya munajat lagi ke Allah gitu. Mungkin bahasa kita, gimana? Mana katanya mandul, sekarang punya anak kan malu-maluin gua begini nih ya. Gitu. Wah, bilang mandul, mana sekarang punya anak? Ya kata Allah, ya Musa, tadi saya nulis takdirnya memang mandul. Tapi masya Allah ini orang nggak pernah putus asa dari rahmat saya. Setiap hari dia ngucap ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya kan memang ya Arhamar Rahimin itu tidaklah diucapkan 3 kali ya Arhamar Rahimin illa akbara alaihi Arhamar Rahimin. Kita nyebut ya Arhamar Rahimin 3 kali, insya Allah habis itu Allah langsung fokus ke doa-doa kita. Tuh. Kita bilang sekarang mohon maaf, jadi Tuhan kita itu Lauhul Mahfuz. Tuhan kita itu pulpen kolam tuh yang nulis atau Allah. Kalau emang Tuhan kita Allah, kenapa Allah nggak bisa nyuruh Lauhul Mahfuz ngapus bagian-bagian yang Allah pengen hapus? Ya apa Allah ketika nulis habis itu Allah nggak bisa ngapus? Maka jelek namanya. Bukan Tuhan namanya, berarti Tuhannya Lauhul Mahfuz yang mana? Karena dia yang ngatur semuanya, nggak boleh dirubah. Kalau seandainya Allah nggak bisa bilang ke pulpen tuh kolam buat ganti nih, nasibnya beliau ganti jadi begini. Terus kolamnya nggak mau masa udah tulis ganti-ganti gitu. Berarti ya Tuhannya kolam bukan Allah ya. Tapi Tuhannya Allah. Ya Allah mau ngelakuin apapun yang Allah mau dan bisa, nggak ada yang bisa mencegah. Terus kita takut dengan nama-nama takdir itu kenapa? Ya memang dalam hadis itu, hadis sahih Nabi bilang pas umur 4 bulan di kandungan Allah udah nulis tuh ajalnya, umurnya, rezekinya, entar ahli surga apa ahli neraka. Udah tulis. Kita yakin hadisnya, yakinin harus hadis sahih.
Tapi kita juga harus meyakini bahwasanya ya Al-Quran mengatakan innallaha qadirun ala kulli syai'. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Terus ngapain kita takut dengan tulisan takdir? Ya, cerita seorang murid dan seorang guru. Muridnya Masya Allah dilatih, dididik sama gurunya, akhir kasyaf. Ya, kasyafnya dia bisa melihat mana ahli surga, mana ahli neraka. Pas suatu hari pernah ke Masjidil Haram sama gurunya, dia ngeliat gurunya habis tawaf tertulis di sini ahli neraka. Gurunya ketulis ahli neraka. Sedih dia, takut mau ngomong apa segala macam gitu. Gurunya ya Masya Allah. Dia tanya balik sama gurunya, itu apa yang dipikirin? Maafin guru, aneh nggak tahu antum tahu apa enggak, tapi aneh ngelihat antum tuh ahli nar gitu. Aneh bingung cara ngomongnya gimana, nggak enak sama antum segala macam, nggak enak apa? Gak usah ente sekarang, dari dulu aneh udah tahu aneh ahli neraka. Dari dulu aneh udah tahu aneh ahli neraka. Tapi urusannya mau apaan? Ya, urusannya mau apaan? Urusan saya sebagai seorang hamba disuruh ibadah, udah ibadah. Mau tulis Allah ahli nar, ahlul jannah, terserah Allah. Tugas saya sebagai seorang hamba sampai saya mati ibadah. Akhirnya berlalu masa sampai akhirnya itu orang guru meninggal, pasti lihat di kain kafani, pasti lihat beliau meninggal terus ada ahlul jannah. Terus ada lupa jadi ahlul jannah. Makanya kalau malam nisfu Sya'ban mungkin doakan ya. Famuhallahumma syaqawatana wa hirmanana wa iqtitara arzaqina wa athbitna indaka fi ummil kitabi sa'idan marzuqan wafaqan lil khairat. Ya Allah, hapuslah tuh sialnya kita, hapus miskinnya kita, hapus gak bahagianya kita, hapus ahli nerakanya kita, dan tulis yang baru sekarang. Jadikan kita orang bahagia, orang yang dapat taufik hidayah, orang yang dapat rezeki yang lancar, yang berkah, yang luas. Kenapa kita bisa doa begitu? Karena ulama kita tahu apa yang Allah tulis masih bisa dihapus selama yang maunya Allah. Selama Tuhan kita Allah, Tuhan kita bukan lauhul mahfuz, Tuhan kita bukan pulpen, tenang, semuanya masih bisa terjadi. Terus sampai kita takut-takut dengan begitu tuh ngapain? Sekali lagi, bukan sombong, tapi jangan ketakutan. Jadi kalau kata Syekh As-Samarqandi, beliau bilang la tatafakkar fi salasati asya. Jangan mikirin 3 hal. Salah satu apa? La tatafakkar fil faqr. Jangan mikirin miskin, jangan mikirin susah. Fa yazidu hammuk wa ghammuk. Setiap hari nambah bete, sumpah, kesel, begitu doang. Pikirin tak kalau gue miskin gimana, pikirin kalau gue kaya gimana, gue beli apa sutet deh, pikirin begitu. Nggak mikirin miskin. Nah kalau gue miskin gimana, beli telur aja susah, beli mie aja susah. Mikirin miskin, pikirin kalau gue kaya gimana. Ya gue harus bagi zakat ke siapa nih? Ya gue harus ngeluarin zakat ke mana? Ya kira-kira siapa yang perlu gue beliin mobil gitu? Kira-kira. Namanya orang ngaya. Ya, karena kata orang lu ngayal aja pelit, heran dah. Lu ngayal aja pelit, kalau kata orang lu ngayal aja pelit gitu. Nah, kalau lu kaya bagi gue 10 juta, 10 juta enak aja. Terus yang baru ngayal aja pelit lu. Lu dapat duit beneran, tak udah ogah aja ya. Baru ngayal dah pelit aja, gimana kaya beneran tuh. Wa'adahu minasyirik, udah Islam bilang syirik itu mitos syirik. Mitos yang enggak berdalil sama sekali ya. Karena kita enggak tahu dalilnya. Bukan mitos doang, karena kita enggak tahu dalilnya gitu. Ya, kucing gue jadi ingat tuh. Mayat dilangkain kucing hitam hidup lagi. Enak. Gue tahu begitu kemarin ayah gue meninggal, gue cari kucing hitam suruh langkain. Biar hidup lagi. Itu setiap orang mati bawain kucing hitam loncatin hidup lagi. Loncatin hidup lagi. Malaikat Israel capek, pusing dah. Udah cabut suruh balikin lagi. Cabut balik. Baru mau dibawa. Kucing lompatin ya, kayak balik lagi nih arwah. Jangan. Tapi dulu ada kejadian. Ya memang belum mati, belum meninggal, dan sebabnya saat itu lagi dilewatin kucing hitam. Berapa sih kejadian? Coba tebak-tebakan gitu. Berapa kejadian orang-orang yang pernah kejadian gara-gara mitos yang disebutkan? Apa hampir semuanya? Kalau dari 100 kejadian, 90 kejadian yakinin itu mitos. Tapi kalau dari 100 kejadian yang berhasil cuma 3, masa 97-nya nggak dilihat? Buat bikin diri kita tenang. Kalau seandainya kejadian begini, biasanya begini nih. Berapa yang kejadian? 3 dari 100 yang ngalamin. Dari 3, anggap kebetulan. Yang kejadian 50 aja kita masih anggap ragu-ragu. Yang kejadian 3 kan jauh banget. Yang mulai dari 100 kejadian, yang kejadian 3 kita anggap langsung ini sebagai satu mitos yang harus ditakutin. Jangan.
Ya wa'atahu minasyirik, dianggap syirik sama Islam. Kenapa tadi? Karena kita meyakini semua ya, bukan cuma ketakutan. Ya bukan cuma meyakini satu ketakutan, bukan cuma meyakini satu musibah, tapi meyakini satu manfaat selain dari Allah pun sama. Kita ngapain khidmah sama guru kita? Berkah. Yang kita nyari berkah apa? Berkahnya digampangin sama Allah. Tetap bukan guru kita yang gampangin. Ya kita ziarah ke wali-wali, ngapain? Minta berkah. Berkahnya apa? Berkahnya biar digampangin. Siapa yang gampangin? Wali? Enggak, Allah. Sama. Terlalu bodoh gitu orang-orang yang kayaknya baru belajar jadi Ahlussunnah wal Jamaah, baru belajar ziarah, yakin bahwasanya Habib ini pasti yang ngasih gue. Yakin mentok dalam hati benar-benar mutlak itu yang ngasih dia Habib. Musyrik namanya. Mau kata lu ziarah ke Habib. Mau ziarah ke Ajengan, ya ke Pangeran, ke Kiai, ke Mu'alim, semuanya. Kalau percaya dia nih yang ngasih kita motor, yang ngasih kita mobil, yang ngasih rezeki, bukan Allah. Enggak, kita cuma peryakin mereka ini orang-orang suci di hadapan Allah. Mereka orang-orang dalamnya Allah, yang kalau kita titip doa ke mereka langsung nyampe ke Allah daripada kita yang baca sendiri. Udah begitu doang. Enggak ada keyakinan kita lebih dalam berziarah, itu doang. Keberkahan mereka sampaikan doa-doa kita ke Allah. Udah. Jangan mikir yang lain tuh. Akhbar bisyu'mi al-mutawahhim fil mar'ah wa tarid wa dab annahu la syai' illa su' akhlaqil mar'ah. Dan Nabi udah menegasin bahwasanya segala negatif thinking atau pikiran-pikiran semua dalam perempuan, di rumahnya, di hewannya, atau di anak-anaknya, atau kejadian terjadi, nggak ada, udah jangan. Ya tawakkalna 'ala Allah. Bismillahi amanna billah wa man yu'min billah la khaufun 'alaihim wa hum Bismillah walhamdulillah wal khair wa syar bi masyiatillah. Baca kita iradul hadat setiap hari. Setiap hari. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syar bi masyiatillah. Bismillah kita mulai. Alhamdulillah selesai semuanya. Selesai bismillah mulai. Alhamdulillah ketika selesai. Apa yang maksudnya? Al khair wa syar bi masyiatillah. Yang baik, yang buruk, semua yang terjadi tadi ini semenjak saya mulai dan semenjak saya sampai saya akhirin, semua yang terjadi bi masyiatillah, sesuai dengan maunya Allah. Udah, itu diajarin kita tuh. Ya radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Apa maksudnya bilang radina billahi rabba? Saya ridho, saya ikhlas, saya terima Allah sebagai Tuhan. Maksudnya semua yang terjadi atas kemauan Tuhan. Udah. Wah, apa lagi diartiin emang? Wa aqima rahimiha. Dan juga apa namanya? Ada kalau ada perempuan yang begitu, oh ini perempuan, maaf kata beliau, ini perempuan yang nggak punya akal, yang nggak terdidik nih. Ya akum rahimiha wa tiki murafiqat murafiqil marafiqil bait. Ini semua gara-gara ya sebenarnya sih gara-gara hal-hal receh di sekitarnya aja gitu yang terjadi gitu. Ada masalah, rumahnya sempit, rumahnya berantakan. Ya ada apa namanya yang memang dasarnya mohon maaf gitu, rahimnya emang bermasalah. Bukan gara-gara disantet, bukan gara-gara ketakutan ini segala macam. Ya Ustaz, soalnya mana taruh sendal aneh hilang. Ya Ustaz, di rumah anak ada tanah, tanah kuburan, bukan yang mana gue tahu. Emang ada bedanya tanah kuburan sama tanah biasa gitu. Yang kata tanah kuburan kalau dipegang ada bau kemenyannya gitu kan. Ada. Ada tanah depan rumah. Terus gimana? Ada apa yang harus ada berbuat Ustaz? Sapuin. Lu ngapain emang? Ada tanah depan rumah lu. Nanya mau ngapain? Sapuin, orang sehat lu sapuin. Mau ngapain lagi emang? Masa lu tanamin pot malah? Ada tanah sapuin. Ya Ustaz, cicak jatuh. Ya udah sapuin, usah selesai. Ya ada suara burung gagak, cari sumbernya. Kalau ada burung gagak nyasar, usah selesai. Apalagi suara tokek, tangkap jual mahal. Selesai mulai, lu pengen suara tokek, ambil suara tokek dimungkinin. Bunyi sekali nih, kayak 2 kali, itu kayak 3. Kalau ganjil bagus, genap, jelek nih. Nah, pengen di sini. Rezeki musibah, rezeki musibah, rezeki tokek bisa nentuin rezeki lu. Lah kata hitung aja udah berarti rezeki musibah. Bunyi sekali rezeki, bunyi kedua kali musibah. Lu cari tuh tokek, pas lagi rezeki lu kempit untuk mulutnya, udah selesai. Rezeki gua banyak berarti nih. Bunuh tuh tokek sekalian, berhenti mas kata-kata rezeki. Wah, udah terlalu gampang hidup kita kalau dikaitkan dengan begitu. Berarti tadi dia meninggal, dia suruh cari kucing warna hitam, atau kalau pelihara kucing warna hitam di rumah lu sekarang. Alhamdulillah ada keluarga kita yang meninggal, suruh langkain biar hidup lagi. Jadi kalau miskin kaya itu gara-gara suara tokek, pelihara tokek. Suruh bunyi tengah malam, pas lagi bahas sebutan bunyinya pas lagi kaya, tekap mulutnya selesai. Kaya besok.
Tangan gatal nih, dapat rezeki nungguin sampai besok. Budi kan, mandi lu mau ngapain? Kayak gara-gara terima duit gara-gara tangan gatal. Tangan ya elah. Kalau tangan kanan ke tangan kiri yang gatal, ntar jadi nerima ke tangan kiri loh gitu. Tangan kiri gua ada yang gatal nih, tangan kiri udah ngambil nih. Deh. Ya dan lu lagi minta suami tapi bocah kita dari lu bulu pak apa? Alis mata jatuh, di sini ada putih-putih nih, itu 1, 2, 3, 4, sampai nih, tonjolin uratnya gitu, anak lu berapa? Aku nggak kelihatan, aku udah 2, banyak kelihatan 12 enggak? Apa namanya nggak boleh nolak jodoh, kalau ditolak tuh laki-laki yang mau ambil lu tolak, ntar jodohnya jadi jauh. Gimana nggak jauh pacaran sama orang Malang? Tujuannya orang Malang jauh, biasanya naik kereta, sekarang lu sewa. Jodohnya jadi masa kalau datang nih orang mabuk datang, Kang Juli datang, bang saya mau kawin sama anak abang, Bismillah deh. Tiba nang jodohnya jauh, yang begini jodohnya nggak jauh jadi sebentar jodohnya. Kawin Agustus Lebaran pisah, urusan yang begini, duit dipakai buat judi mulu. Jangan, nih tadi dia bilang. Itulah kita perlu perempuan yang terdidik. Kita perlu kita yang terdidik. Kenapa? Kita masalah begini banyak perempuan gitu. Entah tadi kita bilang entah apa namanya nggak paham sama istri anda bercanda apa gimana gitu. Tapi dikaget ketakutan gitu. Wah beneran ketiban cicak nih kan kasarnya begitu kan. Ketiban cicak nih beneran nih. Gimana nih? Gimana ketiban cicak. Dia bilang ketiban cicak, alhamdulillah nggak apa-apa nih yang tuh. Masih ketiban cicak. Itu cicak gue cari ternyata nyempil di cucian kotor, gitu usah diloncat lagi. Bagus nggak kejatuhan lagi, gue jatuh 2 kali. Saya musibahnya gede banget, jatuhan cicak 2 kali. Kaca jatuh, sering kita bilang perempuan-perempuan yang gue lagi di rumah, lagi wiridan, dan tiba-tiba gelas pecah, tiba-tiba foto jatuh. Gue pasti yakin lo lagi kenapa-napa. Kalau gak kena musibah pasti lu lagi macam-macam. Ternyata benar kan lu lagi sama perempuan. Bukan benar. Perasaan istri gak pernah salah. Oh kayak dewa lu jadi kayak dukun. Jadi perasaan istri gak pernah. Nggak pernah. Perasaan istri gak pernah salah. Aneh. Makanya aneh bilang kan, kalau ada perempuan udah nggak? Kalau ada perempuan ngecek handphone suaminya gitu. Kalau perempuan ngecek handphone suaminya, terus habis itu benar nemuin chat di handphone suaminya, habis itu bilang, aku dari lama nahan perasaan aku nih. Aku udah nggak enak perasaan aku nih semenjak kamu pulang gathering dari kantor tuh. Aku udah nggak enak nih. Ternyata bener kan aku periksa kamu chattingan kan sama orang kan. Emang perasaan istri gak pernah salah. Aku dibimbing sama Allah, amal setan. Siapa Allah yang bimbing lu suruh merasa? Sejak kapan dalam sana kalau bimbingin buat ngecek handphone suami? Mana ada? Ya haram tajasus, haram hukumnya cari tahu apa namanya pribadi suami. Kamu itu lihat hukum fikihnya haram. Lu perempuan tajasus handphone suami. Meskipun bukan berarti terlalu jadi macam-macam dengan alasan haram isi slot semua di dalam brengsek. Nggak slot judi online, biar nggak tahu bininya budayanya haram lu. Bukan, kita tanam bini kita itu. Lihat aja gua apa-ngapain, tapi biar lu tahu juga hukumnya dasarnya haram. Gua diharamin sama Allah buat macam-macam sama orang. Lu nggak usah takut, yang larang gua Allah. Kalau Allah aja gua larang, nggak usah lu. Mertua gue, orang tua gue bisa gue tipu. Kalau sini kita macam-macam, nggak usah lo guru gue bohongin. Jadi kira aja lo. Dia mau bilang betul, tadi keceplosan, baru betul. Kalau lu nggak dipikirin, jangan lo di rumah perempuan. Guru gue bohongin, orang tua gue selama ini gue bohongin, temen gue bisa gue bohongin semua. Yang gue hide semuanya. Sisa 1. Tahu kan gendong-gendongan itu. Ketempelan. Berarti sampai sekarang.
ngapain? Makanya dari bawah Imam Syafi'i bilang gitu. Idza ahbabta ahadan la yuhibbillah, ya la yura'i haqqullah. Idza lam yubali bihaqqi la kaifa bihaqqi. Kalian dicinta sama seseorang yang enggak pernah peduli dengan haknya Allah, apalagi hak ente. Haknya Allah enggak pernah dipikirin, salatnya, puasanya, zakatnya, yang haram masih dilakukan, apalagi hak ente ngelanggar Allah yang berani, apalagi hak ente. Dan jangan ngerasa terhormat. Ya perempuan laki-laki jangan ngerasa terhormat. Bininya takut, bininya nggak sholat, bininya nggak puasa, bininya nggak nutup aurat. Tapi dia bilang, tapi kalau gue udah suruh nih bikin kopi, jalan dia langsung takut mati sama gue. Apa yang lu banggain? Bini lu takut sama lu, nggak takut sama lu, mau ngapain? Dia laki gue sih kalau gue suruh pulang nih, langsung dia balik. Nggak sholat tuh laki main judi, tenang aja, yang penting gue suruh balik dia balik ya. Nggak sama laki yang nggak takut sama lu jadi. Punya ingin Tuhan apa gimana? Ya lu kan perasaan gue gak enak, periksa HP apa segala macam. Bilang ngapain itu? Periksa handphone apa segala mau ngapain? Ya laki, kalau bilang laki akalnya 1000. Laki akalnya 1000. Ya dompetnya doang 1. Akalnya 1000, dompetnya tebatu. Bisa banyak banget, kalau nggak punya duit, kayak akalnya doang banyak, duit apa kagak. Laki akalnya 1000 itu mau cegah gimana tetep nggak bakal bisa. Kali-kali kita bilang titipin laki itu sama Allah, menjadikan laki itu suami yang takut sama Allah, tak bakal macam-macam di luar. Gitu. Emang. Abri ini abri. Militer. Nah, tadi di luar jangan nganggu gitu. Iya. Di luar jangan nganggu. Gue bilang jangan lihat handphone di luar jangan nganggu. Ntar aja rekam mau jadi 100. Tapi dengar kan kita. Ini gue rekam. Apa dengar kan kita bawa, dengar kan di bawah. Itu langsung ya dengerin tuh. Pas sound 1 tuh taruh tuh di bawah gitu. Jadi mau Wisnu ini denger. Bang ini denger. Mau Wisnu ini denger, Bang ini denger semua denger jadi ini. Pesona. Gitu. Tapi ini sebagai laki harus ingat, tapi akan terjadi sama bini-bini kita. Makanya harus ada bukti juga. Dia bilang ini bini kita dari gini hal itu. Taruh handphone, saya mau nggak pakai taruh tuh. Ini kodenya, ini handphone gue, ini WhatsApp semua aplikasi pakai. Lihat-lihatin semua, mau cek atau cek. Udah puas? Udah. Berapa kali lihatin handphone gue? Kayak dari kemarin gue ngizinin, bukan karena sekarang gue ngelarang bukan karena gue takut ada apa-apa, enggak. Gue mau ngasih tahu haram hukumnya. Tapi kemarin lo ngerasa nggak ada apa-apaan, lo ngapain? Mau ada apa-apa emang? Ya mau ngapain? Lagi juga tahu aja satu, mohon maaf. Laki lo bukan Sandiaga Uno. Buat ngasih makan lo aja Senin lauk, Sabtu lauk, Jumat Sabtu Minggu aja pakai Indomie. Ngapain lu? Takutin lagi mau makan apaan? Kan rumah aja udah pakai Indomie, di sana mecinnya doang. Ngapain lagi lu macam-macam? Elah. Kalau laki lo macam-macam ke perempuan lain ini bukan cuma laki lo atau perempuan lain bego juga berarti. Lagi kamu duit masih digodain aja. Laki lo gaji 1 miliar sebulan, takutin dah. Nggak usah sebulan dah, 100 juta ya sebulan dah, 1 miliar setahun. Takutin baru lagi ke macam-macam di luar. Ya soalnya gampang tuh beli gitu. Ya, sekarang laki lu mau beli apa-apanya nunggu besok ya kita belinya ya. Nunggu besok. Lakut laki lu macam-macam mau ngapain? Nanti laki lu nunggu beli besok ngomongin lo. Realitas ya. Tapi ini nggak sengaja nih ya. Omongan gue nggak sengaja nih nganggut bego. Ini berdua nih. Saya nganggut lu parah lu. Paham? Jauh juga. Bakal terjadi apa? Sama istri-istri jadi pun bakal terjadi maksudnya. Tapi hati perempuan gampang. Ya hatinya terbawa suasana. Makanya tadi kita bilang jaga kita punya ilmu, yang perempuannya juga kudu punya ilmu biar enak.
nggak sembarangan ini apa segala macam. Allah, tanya. Turun. Balik penyelesaian gimana tuh? Biar enak penyelesaiannya gitu. Biar ada jawaban besok. Nggak begitu dia. Enggak begitu. Oh, Lebih parah ya. Awal lu nanya. Satu lagi. Baca. Kapan tahu dah. malu mau. Malu. Emang kan tadi doang pikiran lo ada, sekarang kan udah kagak ada lagi pikiran lo. Gimana ya tanya ini? Kan sehat kan? Tadi dia ada katanya udah kepikiran nih pertanyaan. Angkat kaki, malah sendiri goyang-goyang. Makin jadi ya sih. Dimaklumin makin jadi tak suruh duduk di tiang nih. Biar melek. Apa? Jadi dia ada pikiran buat nanya, cuman habis itu hilang pikiran. Nggak bisa dipencet tuh. Ini guru kayak Ada itu enggak bisa dipencet. Bisa disimpan tak? Nggak tahu. ini apa dah? Tas kiri ini. Terus ini error. Cuman tangan Adit doang emang, ngerti tangan Adit dari sininya. Bisa malu kalau. IG Saya parah banget. Oh, tadi Kan ada video IG. video. Jadi Cowok suami itu tahun selingkuh. Nah terus intinya apa dah bersumpah gitu kalau lo ntar kalau lo nggak bakal Bahala. lo apa dah apa kejatanannya diambil gitu mau lo gitu misalnya nyoba yang gitu berarti bakal kabur gak gitu? Kabur gak? Maksudnya saat kejadian ada sumpah serapah nih guru. Agak gitu tadi. Kacau dari orangnya kacau dari jangan gitu jangan gitu. nggak jadi kan ngomong lu semain begitu sama mau gue. Lu cuman gitu, enak banget tuh, gue lebih parah gitu. Nih ada orangnya di sini nih. Nah kalau kita bilang Bicara ya. kalau kita bilang apa namanya Oh lu yang ngomong. Saya. bakal kejadian nggak? Kayak cuma mentok-mentokan aja. Ya hal kita macam-macam. Ya selingkuh. Ya apakah dua istri ketika dibilang lu kalau selingkuh lu ya, lu diambil kejadian sama Allah lu. Mau maaf ya kemarin lu nggak bakal bisa diri lagi lu, nggak bakal punya anak dan segala macam. Kabul nggak? Semua doa terserah Allah kabul apa enggak. Kalau dia berdoa yang jelek-jelek, ya Nabi dalam sebuah riwayat bilang enggak, doa jelek enggak diterima. Kalau emang dasar diterima, ya memang lagi emang jatahnya Allah aja, bukan karena cuma mentok doa serap. Sekarang apa namanya apa yang bikin doanya harus dikabulin sama Allah? Saya dizalimin, enggak ada yang zalimin ente. Saya dizalimin saat orang dia selingkuhin saya, enggak ada yang zalimin ente. Dibuat dosa sama Allah, enggak zalimin ente. Kalau dia enggak ngasih nafkah, dia zalimin ente. Ya kalau dia mukul ente, dia zalimin ente. Ya dia ngambil hak anak ente tanpa hak asuh yang benar, dia enggak zalimin ente. Kalau dia selingkuh, ada zalim sama sekali. Ya, dia berbuat dosa sama Allah, enggak sama ente. Ya, kalau seandainya ente enggak ngasih apa namanya nafkah, terus uangnya dikasih ke selingkuhan, ente doa atas dasar dizalimin gara-gara ente enggak dikasih nafkah, usulnya lu bangkul, mungkin bisa jadi karena ente enggak dapat nafkah. Tapi kalau gara-gara selingkuh terus ngerasa terzalimi, enggak. Ya bukan berarti juga ya alhamdulillah enggak kabul nih gitu. Bisa nih besok enggak kabul gitu. Gila namanya enggak begitu juga. Yang nanya nih, buat menentukan menikah dengan laki-laki yang paham agama, laki-laki yang disebut paham agama yang kayak gimana guru? Laki-laki yang paham agama, kita enggak bilang paham deh. Ya laki-laki yang ngamalin agamanya. Dari mana lihat laki-laki yang amalin agamanya? Lihat keseharian nih. Mulai dari hal-hal kecil. Bohong nggak dia orang. Ya, akhlaknya di tengah masyarakat terkenalnya gimana? Ngebantuin orang gimana? Ya kalau nantinya kita bisa nilai kalau seandainya dia bantuin orang aja bisa, baik sama orang aja bisa, orang lain aja yang nggak ada hubungan sama dia nggak dizalimin, nggak dibohongin segala macam itu. Ya akhlaknya sama orang terkenal.
Bukan sekedar pintar, kali kita pintar, kita mau yang ngamalin. Dan dari mana buktinya? Lihat circle-nya, tanya circle-nya, itu dia. Makanya kita bilang lihat circle-nya dan tanya circle-nya, kayak gimana circle-nya? Apakah circle-nya yang ngejalanin agama? La tas'al an dinil mar'i was'al an qarinihi. Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Jangan nanya agama seseorang, jangan nanya akhlak seseorang, jangan nanya kebiasaan seseorang. Lihat duduknya sama siapa? Hampir sama begitu tahu. Circle-nya gimana? Jalanin agama enggak? Apa mereka yang Masya Allah agama dianggap candaan terus, bisa candain agama terus, segala sesuatu kayak dicandain gampang, apa segala macam, gampang nyela orang, gampang ketawain orang, gampang. Lihat di situ. Bahkan Nabi bilang kan, sampai yang agamanya bagus aja circle-nya jelek, Nabi bilang kan, hati-hati dengan perempuan hijau, hati-hati dengan tumbuhan hijau kan, tumbuhan hijau tapi di ladang yang jelek. Maksudnya apa? Al-mar'atul hasna, perempuan yang indah tapi circle-nya kurang bagus. Sama laki juga, perempuan laki-laki yang bagus circle-nya jelek. Tanya, wah ini pengalaman banget tuh, sepupu dari Mina tuh ada pengalaman banget, nikah sama anak majlis. Ketika nikah anak bilang kali-kali tanya, itu kenal dari mana? Ini dan gini segala macam, sama gurunya katanya. Gurunya setiap malam ya, saya malah dipercaya silakan. Ternyata ketika dilihat bukan sama gurunya, saya bernikah bukan sama gurunya, sama guru hadronya. Nongkrong sama guru hadronya. Kalau guru hadronya nyuruh jalan, kalau gurunya nyuruh tantara. Ada majlis taklim taruh belakangan, tapi kalau udah nongkrong sama teman-teman hadronya ini sampai pagi main game. Dan ketika dilihat bukan ngomongin agama, main game. Baru tahu, Anda bilang kali-kali, Anda bilang dari awal, Anda bilang iya, ke siapa dia, sama siapa. Tanya, coba usaha cari yang kenal dia siapa. Lihat-lihat, mungkin kalau mau lihat sosmednya, kelihatan dari share-sharannya, tulis-tulisannya, ada gambaran-gambaran dikit pasti. Dari postingan-postingannya, udah pasti. Ya sulit, memang sulit, karena kita pengen nyari teman yang bisa seumur hidup kan. Kalau buat temen yang sebulan 2 bulan banyak. Bayarnya kontrakan mau kosan aja sebulan 2 bulan. Ya Wan, nanya Wan. Tadi ada pertanyaan juga loh, Bapak. Kalau suami Cemburuan lah deh. Ternyata lo yang kalau suami ke istri, Anda bilang, kebinanya bilang juga, kalau suami ke istri, kenapa boleh? Orang tua ke anak, kenapa boleh? Karena dia ada tanggung jawab. Poinnya juga sama. Poinnya adalah tetap periksa itu ketika ada riba, ketika ada kecurigaan. Bukan setiap hari tiba-tiba sini boleh ngecek, tak ada apa-apa lagi. Bila habis keluar, enggak. Habis ketemu cowok, enggak. Habis ngumpul-ngumpul, ya habis ngumpul sama teman sekolahnya apa segala macam gitu. Yang mungkin mohon maaf ada mantannya segala macam. Ya yang mungkin foto macam-macam, enggak. Lalu ngapain periksa-periksa? Periksa aja betul macam-macam, enggak. Ini guru yang ada benar ini, enggak ada apa-apaan, diperiksa mau ngapain? Soalnya ada kecurigaan kok. Ini orang apa jadi beli sayurnya di situ mulu. Ini kalau beli sayur lama. Aku pernah perhatiin sekali 2 kali kalau lagi beli sayur, gue ngobrol sama tukang sayur kayaknya akrab banget. Canda-canda sampai colek-colekan, misal gitu. Ya pernah kelihatan sekali dari jauh colek-colekan, periksa silahkan. Tapi kalau nggak ada sama sekali dan nggak ada kemungkinan ini berbuat macam-macam, belum periksa atas dasar apa? Gitu. Tapi kalau lah perempuan ke istri mutlak mau ngapain? Karena suami berbuat dosa juga bukan tanggung jawab dia. Gitu. Bisa ada yang periksa biar lega. Malu. Perjalanan jauh. Tak kalau udah kena kucing mulai kali kena kucing. Ayo aja. Bisa kan bisa. Wah, Insyaallah deh berkabat hidupnya. Hidup mulu. Dia mana dia? Udah dia. Ya, jadi begitu. Kalian nggak ada ngobahan ke suami gitu. Kayak bilang, aku dibimbing sama Allah. Perasaan aku dari kemarin gak enak, gue ngecek handphone kamu istimewa. Bimbing sama Allah, enak banget kita dibimbing sama Allah. Kalau yang bikin hati aku nggak enak, dia jadi bikin aku mereksain handphone kamu ternyata benar. Jangan
bawa Allah buat ngelakuin apa, membela apa yang salah dari kelakuan kita, jangan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu kita yang manfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah buat para almarhumin dan almarhumah yang tertulis di sini: Haji Mas Irawan Sugiran bin Sugiran, Nuriyati binti Kusen, wa Irna Yusni Tasari binti Mas Irawan, wa Haji Abdul Qadir bin Pele, wa Haji Zainab binti Haji Abdullah, wa Haji Zawawi bin Haji Ibrahim, wa Haji Aminah bin Haji Abdul Qadir, dan semua para almarhum dan almarhumah dari keluarga kita, para guru kita, orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, ampuni khilaf mereka, Allah terima amal ibadah mereka, dan mudah-mudahan Allah tempatkan mereka di tempat terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala. Doakan juga buat yang sedang sakit, Ibu Haja Asnah binti Haji Abdul Qadir yang lagi kurang sehat, yang lagi sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang afiat, Allah berikan panjang umur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang sedang sakit di antara kita, keluarga kita, diberikan kesembuhan dan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semua, doa kita semua, khususnya sahihul bait, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hajat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita semua, para guru kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala. Amin. Berikan kita husnul khatimah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa hakikna bil istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hal wal mal. Innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.